Halo Travelers, kembali ke Bandung. Kali ini saya ngajak Travelers untuk nginep virtual di Hotel Voco Bandung. Mungkin Travelers baru sekali dengar nama Voco Hotel, tapi sebagai informasi Travelers, Voco Hotel ini adalah hotel yang dimiliki oleh Intercontinental Hotels Group. Mereka satu jaringan atau satu manajemen dengan grup Hotel Indigo atau Hotel Intercontinental yang juga ada di Bandung, dan mungkin Travelers udah lebih dulu dengar. Dan hotel ini relatif baru 1,5 bulan ketika saya nginep di sini. Lokasinya di Jalan Setiabudi, nggak jauh dari Factory Outlet Rumah Mode. Nah, sekarang yuk kita kulik gimana hotelnya. Nah, sekarang saya sudah di Jalan Setiabudi, nggak jauh dari perempatan Jalan Setiabudi Geger Kalong, atau mungkin Travelers tahu NHI atau Institut Pariwisata Indonesia. Nah, sekitar 200 meter dari situ lokasi hotelnya. Tinggal lihat arahnya, kita akan masuk ke Voco Hotel. Nah, ini area drop off-nya, tapi karena saya bawa mobil, saya langsung turun ke bawah ke basement untuk parkir mobil. Area drop off-nya lumayan gede, dan di tengahnya ada pilar yang berisikan kolam dan kemudian tanaman kecil. Dan kalau kita lihat di sini ya Travelers, suasana atau penggunaan unsur-unsur kayu sebagai unsur dekoratif dari hotel ini sangat terasa, mulai dari bagian depan drop off sampai dengan ke dalamnya. Nah, sekarang saya mau check-in, langsung mau menuju ke lobi hotel, disambut dengan ramah oleh petugas di bagian depan. Begitu masuk, langsung disambut dengan dua pilar di tengah berwarna biru. Dan seperti yang saya katakan tadi, dari luar sampai ke dalam, unsur-unsur kayu sangat mendominasi sebagai bagian dari interior hotel ini. Nih, kita lihat Travelers, hampir seluruh dindingnya dilapisi dengan kayu-kayu yang bertekstur dengan permainan yang bergelombang. Jadi nggak kesan monoton, meskipun di bagian tengah lobi hotel ini tidak terlalu banyak diisi dengan furniture. Dan kombinasi warnanya juga pas-pas aja Travelers, warna coklat dari unsur kayu dikombinasikan dengan warna biru di pilar yang ada di bagian tengah. Cakep-cakep aja. Sebelumnya mungkin Travelers tahu ya Hotel Banana Inn. Nah, Hotel Voco ini menempati bangunan Banana Inn tapi sudah direnovasi total. Jadi suasananya emang baru dan interiornya juga berubah sama sekali. Travelers dengan datang dengan rombongan atau keluarga dan menunggu proses check-in, nggak usah khawatir, check-innya cukup cepat. Dan sekali lagi cukup banyak sitting area di sini. Tinggal pilih mau kursi sofa atau kursi seperti minibar atau kursi panjang. Atau mau santai-santai di kursi ayunan seperti ini. Atau sambil nunggu teman atau proses check-in, Travelers bisa juga menikmati beverage dan makanan-makanan ringan di lobby lounge yang terdapat di sebelah reception. Sebelumnya saya sudah reservasi kamar Lutipa Deluxe dengan city view melalui e-commerce, dan proses check-innya nggak lama Travelers, lancar dan disambut dengan ramah oleh petugas resepsinya. Menunggu proses check-in, saya ditawarkan untuk welcome drink. Sebagai welcome snack, kita juga mendapatkan rengginang, makanan khas Jawa Barat. Proses check-in sudah selesai, saya mendapatkan keycard dan saya mendapat kamar di lantai 6. Yuk ikutin saya. Karena Voco Hotel ini statusnya masih soft opening, masih terdapat beberapa pekerja yang sedang melakukan perbaikan-perbaikan atau finishing di hotel ini. Tapi nggak usah khawatir Travelers, suara dari pekerjanya nggak ganggu kita dan mereka bisa menghandle-nya sehingga tamu tidak merasa terganggu selama menginap di hotel ini. Nah, ini kamarnya ya Travelers, tipe kamar deluxe dengan city view. Begitu masuk, suasana nyaman, mewah, langsung kerasa Travelers. Meskipun ini hotel yang baru dioperasikan, tapi yang namanya bau cat, bau-bau yang menyengat itu nggak ada sama sekali Travelers. Hotelnya, kamarnya harum. Tapi kamarnya cukup luas ya Travelers, dapat kamar 30 meter persegi untuk ukuran kamar King Deluxe. Kalau Travelers bawa anak juga cukup nyaman di sini. Tempat tiduran ukuran king size dengan kasur yang empuk dan 2 pasang bantal dengan tingkat kelembutan yang berbeda. Ada lampu tidur, ada lampu baca dengan bentuk yang berbeda di sisi kiri dan kanannya. Lampu bacanya juga bisa diatur horizontal atau vertikal sesuai dengan keinginan kita. Di kiri kanannya ada nakas lengkap dengan jam alarm. Nilai plus lagi untuk tipe kamar ini ada sofa bed, jadi Travelers bisa gunakan untuk santai-santai atau sebagai tempat tidur tambahan kalau ada anggota keluarga yang juga menginap. Kursi, meja kerja aman, kemudian ada juga room amenities yang lengkap, mulai dari teh, gula, kopi, kemudian air mineral 2 botol, dan pemanas air. Semuanya tersimpan rapi di laci dalam kabinet. Termasuk juga ada mini fridge.
Yang juga buat saya suka berada di kamar ini adalah permainan panel kayu yang melengkung membungkus bagian dinding yang terdapat di sisi jendela. Jadi cakep banget. TV ukuran gede 52 inch, Smart TV ya Travelers, bisa Netflix-an atau YouTube-an. Mau mantes-mantes atau cek penampilan sebelum keluar kamar, aman Travelers. Di sini ada cermin gede di dinding. Sekat antara ruang tidur dengan kamar mandi berupa partisi yang bisa digeser ya Travelers. Jadi kalau Travelers ingin lebih privasi mandinya, dindingnya bisa digeser supaya tertutup. Kamar mandi juga simple tapi cakep Travelers, terutama adanya cermin berbentuk daun seperti ini. Di kamar ini nggak ada bathtub ya Travelers, tapi ada shower. Ini showernya berupa tipe curah dan tipe handheld. Toiletnya juga lengkap, mulai dari body wash, shampoo, conditioner, juga body lotion dan hand wash, semua dalam ukuran tabung yang gede. Juga lengkap dengan hair dryer dan cermin cembungnya. Satu lagi nilai plusnya ya Travelers, meskipun ini hotel bintang 4 tapi iron board dan setrikaan sudah tersedia di lemari. Ada bathrobe juga, kemudian nah ini slippernya juga cakep, bukan slipper yang biasa ya. Dari bahan beledru, safe deposit box tersimpan rapi di dalam laci. Juga kalau Travelers ingin laundry, ini rate untuk laundrynya. Nah, habis beres-beres di kamar, sekarang saya pengen menikmati rengginang yang diberikan sebagai welcome snack pada saat check-in tadi. Rasanya ya seperti rengginang sambil menikmati suasana di sore hari. Nah, sekarang sudah pagi, matahari sudah mulai terang. Selamat pagi Travelers. Pagi-pagi langsung lihat pemandangan dari balik jendela kamar. Oh, cakep ya Travelers, terlihat deretan gunung ditutupi oleh kabut awan yang masih menggantung. Sekarang waktunya untuk sarapan sebelum memulai aktivitas di pagi hari. Yuk kita breakfast. Breakfast disediakan di resto di ground floor. Restonya cakep Travelers, interiornya bergaya modern dan saya suka dengan pemilihan furniture yang ada di sini. Warna-warnanya, kemudian motifnya, coraknya semua tersusun dengan baik. Juga kesannya lega, nggak dempet-dempetan, jarak antar mejanya juga nggak terlalu deketan. Infonya sih resto ini dibuat bergaya Italia dan bisa kita lihat di sini ya Travelers. Di bagian depan ini ada tungku bakaran untuk membakar pizza. Tapi ada unsur tradisional juga, lantai ubinnya dikombinasikan dengan kubin jadul. Ambience juga menyenangkan dan yang lebih penting lagi saya merasakan kehangatan dalam melayani oleh para kru resto yang bertugas saat itu. Ini suasana masih pagi ya Travelers, sekitar jam 6 dan restonya masih sepi. Jadi saya merasa seperti dilayani secara khusus untuk acara breakfast pagi ini. Ada bagian indoor dan outdoor. Nah, outdoornya berhadapan langsung dengan kolam renang. Nah, sekarang kita lihat ya Travelers, menu apa yang disediakan untuk breakfast pagi hari. Untuk menu utamanya terdiri dari menu Western dan menu Indonesia. Nah, sekarang kita lihat ya Travelers, menu Western yang disediakan. Kalau ini main course untuk menu Indonesia. Kalau yang ini menu tradisional ya Travelers, ada seblak khas Jawa Barat. Penasaran dengan seblak di sini? Saya cobain satu porsi. Nah, ini tampilan seblaknya ya Travelers, lumayan enak juga dan saya pilih yang tidak terlalu pedas. Pilihan lain ada lontong kari, ini pilihan lauknya juga banyak ya. Ada juga pilihan tahu gimbal. Yang suka goreng-gorengan ada tahu goreng dan bakwan sayur lengkap dengan aneka sambalnya. Mau ngurangi minyak ada aneka rebusan. Mau yang anget-anget ada bubur lengkap dengan kuah kuning dan aneka kondimennya. Nah, ini bagian menu oriental ya Travelers, ada aneka noodle dan pilihan kuahnya juga macem-macem. Menu orientalnya dilengkapi dengan dimsum. Dimsumnya ada siomay dan bakpao. Bakpaonya ada dua macam, bakpao isi kacang merah dan isi ayam. Lengkap dengan 3 macam saus yang bisa kita pilih. Nah, kalau meja di sini adalah aneka pastry lengkap dengan bread pudingnya. Untuk penyuka roti sehat juga ada sourdough. Yang ini bagian roti tawar dengan aneka cake lengkap dengan aneka jamnya. Mau yang manis-manis ada aneka bubur, mulai dari bubur candir, bubur sumsum, bubur ketan, bubur kacang hijau. Ada aneka susu juga, mulai dari susu soya, susu coklat, susu low fat, dan lain-lain. Juga aneka buah dan aneka salad yang disimpan di dalam lemari pendingin. Ada yogurt juga. Pilihan buahnya juga banyak Travelers. Nah, di chiller yang satunya lagi ada aneka cold food. Ada aneka cheese dan ada juga salad sayur.
Di sebelahnya ada pilihan aneka sereal. Biasanya sih untuk breakfast saya memilih granola atau biji-bijian yang sehat. Minumnya ada mineral water, infused water, dan aneka jus. Juga lengkap dengan kopi dan teh yang bisa kita ambil sendiri atau self service. Untuk minuman tradisionalnya ada bandrek dan juga ada jamu. Mau jamu-jamuan juga tersedia. Ini pilihan menu breakfast saya pagi ini, Travelers. Nggak terlalu banyak porsinya. Overall breakfastnya sih taste-nya lumayan enak ya, Travelers. Meskipun variasinya boleh dibilang ya pas lah ya, nggak terlalu banyak juga. Tapi saya bisa menikmati rasanya dan terutama sekali lagi layanan dari para kru restonya yang juga menyenangkan buat saya. Oh ya Travelers, karena istri saya harus balik ke Jakarta lebih awal, jadi saya minta breakfast untuk istri di take away dan mereka siapkan seperti ini. Boleh diantar ke kamar atau kita ambil di reception. Oke, sekarang kita cek kolam renangnya. Kolam renang terdapat di ground floor dan menuju kolam renang Travelers bisa melalui bagian lobi keluar dari bagian belakang atau samping. Kolam renangnya juga cukup panjang Travelers dan gak hanya sekedar ada sebagai fasilitas bintang 4. Yang ini kolam dewasa dan satunya lagi ada kolam anak. Kolam anak juga berbentuk square lumayan gede. Di sisi kolam renang terdapat lazy bed dengan payungnya untuk Travelers yang ingin santai-santai di tepi kolam atau sambil menunggu anak yang berenang. Ini kolam renangnya masih sepi ya Travelers karena memang baru sekitar jam 4 sore dan kebetulan agak gerimis. Jadi belum ada yang berenang di sini. Kolamnya buka mulai dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Nah Travelers, karena air kolamnya menggunakan air hangat, jadi nggak ada masalah kalau kita renang mulai jam 6 atau jam 7 malam. Tapi memang begitu keluar dari kolamnya, karena kolamnya air hangat, begitu kena udara kota Bandung langsung kerasa dingin ya. Kalau udah malam lampu kolam dan juga lampu hotel udah dinyalain, kelihatan cakep ya Travelers. Dan kalau Travelers ingin menggunakan changing room, ini saya perlihatkan ya changing room untuk cowok. Ada kamar mandi atau ruang bilasnya, ada urinoir dan juga ada area hand washnya. Untuk anak-anak juga tersedia kids club yang lokasinya terletak di seberang kolam renang. Dan kalau diperhatikan di banyak tempat di hotel ini disediakan hand sanitizer. Travelers bisa lihat ya fasilitas yang ada di kids clubnya, ada mandi bola, pasti anak-anak senang main di sini. Kemudian ada perosotan, kemudian ada jembatan goyang dan mini climbing. Ini sih permainan untuk anak-anak balita ya Travelers. Kemudian ada mainan-mainan yang mengasah keterampilan motorik halus maupun motorik kasar. Kemudian ada kegiatan mewarna, disediakan juga krayonnya. Ada buku-buku yang bisa dibaca buat anak yang senang baca. Kemudian ada juga TV yang memutar film-film anak-anak. Selama bermain di sini atau masuk ke kids club, sepatu atau sendal harus dilepaskan. Lanjut ke area gym. Area fitnessnya nggak terlalu gede, Travelers, hanya ada beberapa peralatan, tapi ya saya lihat juga yang main di sini hanya beberapa orang saja. View-nya ke arah kolam renang. Mungkin kalau lebih dari 10 orang yang nge-gym di sini, ruangannya udah kerasa agak sempit. Handuk dan air mineral juga tersedia. Nah dari lobi kita bisa langsung naik ke ruang meeting, tidak melalui lift, dan meeting roomnya seperti ini ya Travelers suasananya. Saya nggak bisa masuk karena meeting roomnya masih dikunci dan kebetulan pada saat saya menginap di sini tidak ada yang mengadakan meeting di hotel ini. Slot parkir juga tersedia, bisa dimanfaatkan area parkir di basement maupun di depan lobi hotel. Nah gimana Travelers, rasanya sudah cukup ya informasi seputar Hotel Voco di Bandung. Pengalaman saya selama menginap di sini sih ya sangat menyenangkan karena kamarnya juga masih bagus, bersih, rapi, relatif baru. Juga para kru hotelnya sangat helpful untuk informasi-informasi yang saya tanyakan dijawab dengan lengkap. Dan juga ya kalaupun yang masih ada beberapa perbaikan, ini memang hotelnya masih soft opening ya Travelers. Jadi saya sangat maklum. Terima kasih Travelers sudah mengikuti video ini. Jangan lupa subscribe, like, comments, dan share kepada kerabat atau teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Saya pamit mundur, terima kasih, salam sehat, salam semangat.